Bayangin, kamu menemukan sebuah kota kuno tanpa harus meninggalkan kenyamanan rumahmu. Pada 1963, seorang pria di provinsi Nevşehir, Turki, melakukan hal tersebut. Dia sedang merenovasi rumahnya. Dia menemukan dinding di ruang bawah tanahnya dan menemukan sebuah ruangan misterius. Dia terus menggali dan melihat sebuah terowongan. Inilah awal mula ditemukannya kota bawah tanah, Derinkuyu. Derinkuyu adalah salah satu permukiman bawah tanah bertingkat terdalam di Kapadokia dan di seluruh Turki. Mahakarya teknik ini punya 8 tingkat. Penduduk yang tinggal di lantai-lantai tersebut punya akses ke gudang bawah tanah, area penyimpanan, kapel, sekolah, ruang belajar, dan struktur lainnya. Semua lantai dihubungkan oleh jaringan terowongan yang luas. Kota bawah tanah ini dibangun sebagai tempat berlindung. Kamu nggak bisa melihat konstruksinya dari luar. Kedalamannya sekitar 85 meter. Kompleks ini cukup besar untuk menampung sekitar 20.000 orang, ditambah ternak dan persediaan makanan. Ada juga lubang ventilasi sepanjang 55 meter. Orang-orang menggunakannya untuk ventilasi dan sumur. Sumur ini memasok air untuk penduduk desa yang tinggal di permukaan dan mereka yang bersembunyi di kota bawah tanah. Menariknya, mereka yang tinggal di lantai bawah bisa memutus pasokan air untuk lantai atas dan bawah tanah. Hal ini membuat air tetap aman dari potensi keracunan. Tempat itu dirancang untuk perlindungan. Terowongan-terowongan tersebut bisa diblokir dari dalam dengan pintu batu bundar yang besar. Lorong-lorongnya sangat sempit. Penyusup harus memasuki terowongan satu persatu. Sepertinya mereka sudah memikirkan segalanya di abad ke-7 sebelum Masehi. Arkeolog percaya bangsa Frigia adalah yang pertama kali membangun tingkat-tingkat tersebut. Setelah mereka, struktur ini digunakan dan disempurnakan pada zaman Romawi. Saat itulah kapel-kapel ditambahkan. Namun, masa keemasan Derinkuyu terjadi pada era Bizantium. Tapi bagaimana orang-orang ini bisa membuat terowongan seperti itu ya? Batu yang mereka pahat nggak biasa, yaitu batu vulkanik yang lunak. Batu ini muncul karena proses geologi yang dimulai jutaan tahun yang lalu. Letusan gunung berapi menutupi daerah itu dengan abu tebal. Abu tersebut kemudian mengeras menjadi batuan lunak ini. Ketika kekuatan alami angin dan air mengikis bagian yang lebih lunak, hanya elemen keras yang tersisa. Fakta menarik, cerobong asap pri juga terbuat dari batuan vulkanik yang berbentuk rumit, tapi mereka terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Aku masih di Turki nih, namun kali ini tujuanku adalah Çanakkale, tempat di mana mitos menjadi nyata. Selama 3000 tahun, orang-orang percaya bahwa Iliad karya Homer adalah fiksi dan Troy nggak pernah ada. Pada tahun 1863, semuanya berubah. Ekspatriat Frank Calvert menemukan reruntuhan kuno di Turki bagian barat. Dia yakin reruntuhan itu berasal dari kota kuno Troy. Henrik Skillman meneliti daerah ini pada 1868. Saat itulah Troy melihat sinar matahari lagi setelah berabad-abad lamanya. Troy punya lapisan-lapisan yang kompleks. Selama bertahun-tahun, 9 kota kuno dibangun di atas satu sama lain. Sejarawan bilang daerah ini terletak strategis di antara Eropa dan Asia, sehingga menjadi pusat perdagangan dan budaya yang makmur. Posisi strategis ini membuat Troy menarik sepanjang sejarah. Setelah konflik Troy, kota ini ditinggalkan antara tahun 1100 sampai dengan 700 sebelum Masehi. Kemudian pemukiman Yunani menemukan kembali daerah itu, dan Alexander Agung memerintah di sana. Bangsa Romawi kemudian menginvasi kota ini. Ngomong-ngomong soal peristiwa ini, hal pertama yang akan kamu lihat saat mengunjungi situs ini adalah replika kuda Troya dari kayu yang diambil dari sebuah film pada tahun 2004. Perhentian berikutnya adalah Lothal. Pada 1950-an, Lothal dan beberapa situs harapan lainnya ditemukan di India. Provinsi-provinsi baru ini memperluas batas-batas peradaban lembah Indus. Lothal merupakan bagian penting dari peradaban Harapan. Lothal punya ladang kapas dan sawah yang luas. Ditambah lagi, kota ini punya sebuah pabrik pembuatan manik-manik. Manik-manik dibuat dari batu semi mulia, seperti batu akik. Banyak dari manik-manik ini kemudian ditemukan di Mesopotamia, yang menjadi bukti Lothal adalah pelabuhan perdagangan yang berkembang pesat. Arkeolog percaya kota ini merupakan bagian dari rute perdagangan kuno. Jejak pertanian ada. Jejak perdagangan ada, apalagi
Sisa-sisa bangunan tempat tinggal, jalan, trotoar, pemandian, dan saluran air. Beberapa perencanaan kota yang nyata, dan contoh-contoh yang mengesankan dari urbanisasi awal. Kota itu dibangun dengan baik, ada rumah-rumah modern. Beberapa di antaranya punya 6 kamar, kamar mandi, halaman yang luas, dan bahkan beranda. Lothal juga punya dermaga tertua di dunia. Dermaga ini menghubungkan kota dengan sungai Sabermati dan rute perdagangan. Kota Maya kuno, Calakmul, terletak di Meksiko Selatan di hutan tropis Tierras Bajas dari 500 Masehi hingga 800 Masehi. Calakmul adalah rumah bagi lebih dari 50.000 orang. Terdapat sebuah alun-alun pusat yang dikelilingi distrik-distrik luar. Dan kalau kita menghitung jumlah penduduk di daerah luar dan yang tinggal di pusat kota, Calakmul punya populasi lebih dari 1,5 juta orang. Itu adalah sebuah kota yang layak huni selama 12 abad. Tempat ini diyakini punya lebih banyak konstruksi daripada permukiman Maya lainnya yang digali di wilayah tersebut. Setelah tahun 1000 Masehi, peradaban Maya di sana mengalami keruntuhan. Permukiman yang dulunya merupakan pusat Mesoamerika hampir sepenuhnya ditinggalkan. Kota kuno ini berada di jantung hutan tropis terbesar kedua di Amerika. Situs ini terpelihara dengan baik. Jadi, kalau kamu mengunjunginya hari ini, kamu akan bisa membayangkan seperti apa kehidupan di zaman Maya kuno. Peninggalan kota ini meliputi kompleks arsitektur dan monumen pahat, sistem pertahanan, tambang, fitur pengelolaan air, teras pertanian, piramida kuil yang besar, dan istana. Belum lagi berbagai ornamen tubuh dan benda-benda lain yang menyertainya. Hal ini membuktikan masyarakat yang terorganisir dengan negara yang kompleks hidup di hutan tropis ini. Bangsa Maya menggambarkan alam dalam lukisan, tembikar, patung, ritual, dan bahkan makanan mereka. Waktunya beralih ke tempat yang dikira orang nggak benar-benar ada. Kota Tunis Heralion hanya muncul dalam beberapa prasasti dan teks kuno. Ternyata kota ini telah menunggu untuk ditemukan selama ribuan tahun. Ilmuwan mencari di sebagian besar pantai Mesir. Namun, kemudian arkeolog Frank Godiot dan timnya mendeteksi sebuah wajah kolosal yang menatap mereka dari bawah air. Kota kuno Heralion ditemukan benar-benar tenggelam 6,5 km di lepas pantai Alexandria. Di dalam reruntuhan kota yang hilang itu, terdapat 64 kapal, 700 jangkar, dan harta karun berupa koin emas. Arkeolog menganggap patung setinggi 5 meter dan reruntuhan kuil sebagai temuan terpenting yang ditemukan oleh ekspedisi tersebut. Saat itu, kota ini punya upacara dan perayaan yang berlangsung di kuil Amun. Reruntuhan dan artefak tersebut terbuat dari granit dan diorit, sehingga kondisinya masih bagus bahkan setelah bersentuhan dengan air selama berabad-abad. Reruntuhan ini memberikan sekilas gambaran tentang bagaimana kehidupan 2300 tahun yang lalu di salah satu pelabuhan perdagangan terpenting di dunia. Kota ini punya jaringan kanal. Kamu bisa menganggapnya sebagai Venesia Mesir kuno. Kanal-kanal tersebut menghubungkan banyak pelabuhan dan tempat berlabuh yang terpisah. Menara, kuil, rumah, dan bangunan lainnya juga dihubungkan oleh jembatan loh. Tunis Heralion adalah pelabuhan utama negara itu untuk perdagangan internasional dan pengumpulan pajak. Nggak ada yang benar-benar tahu bagaimana kota ini bisa tenggelam, namun arkeolog menghubungkannya dengan penyebab alami. Pada akhir abad kedua sebelum Masehi, kemungkinan besar setelah banjir, Heralion terendam air. Kemudian Alexandria, kota yang didirikan oleh Alexander Agung, menjadi lebih jaya daripada Heralion. Sebelum ketenaran Alexandria, Heralion adalah pelabuhan utama untuk masuk ke Mesir. Jadi setelah bencana, banyak kapal yang menuju Heralion harus mengubah rute mereka dan pergi ke Alexandria. Heralion kehilangan kejayaannya hingga ditemukan kembali pada tahun 1933. Mesa Verde adalah sebuah taman nasional Amerika di Colorado. Taman ini merupakan cagar arkeologi terbesar di Amerika Serikat dengan lebih dari 5.000 situs, termasuk 600 hunian di tebing. Mesa Verde berarti meja hijau dalam bahasa Spanyol. Nama ini berasal dari bentuk pegunungan di daerah tersebut, dengan puncak yang datar dan sisi yang curam. Taman ini merupakan situs arkeologi ancestral Puebloan. Mulai dari 7.500 sebelum Masehi, sekelompok orang Indian Paleonomaden secara musiman tinggal di Mesa Verde. Mereka adalah pemburu, pengumpul, dan petani. Mereka membangun pueblo pertama di wilayah tersebut. Pada akhir abad ke-12, orang Mesa Verde mulai membangun tempat tinggal di tebing yang sangat besar, yang sekarang menjadi bangunan paling terkenal di taman ini.
terowongan, metro, sistem bawah tanah, dan bahkan lorong rahasia menuju rumah para orang kaya dan terkenal. Mengapa lagi kita membutuhkan terowongan? Mungkin Anda bertanya-tanya. Untuk bersembunyi, banyak kota memiliki terowongan bawah tanah dan bahkan kembaran bawah tanah. Sekarang, mari kita perjelas. Lorong-lorong itu biasanya tidak saling terhubung, bertentangan dengan rumor populer yang mengklaim bahwa dulunya mungkin untuk pergi dari Skotlandia ke Turki menggunakan lorong bawah tanah yang dibangun sekitar 5.000 tahun lalu. Maksud saya, itu terdengar gila bahkan sampai hari ini. Bayangkan membangunnya pada masa itu. Terowongan-terowongan ini memiliki nama resmi, yaitu terowongan Earthstall, dan kemungkinan besar dibangun pada abad pertengahan. Namun, kita masih belum memiliki informasi pasti tentang tanggal pembuatannya. Konsentrasi tertinggi dari terowongan-terowongan tersebut berada di Bavaria, Jerman, tetapi ada juga banyak di Inggris Raya dan Prancis. Terowongan Earthstall, jenis lorong tanah unik yang ditemukan di seluruh dunia, dicirikan oleh koridornya yang sempit dan berbentuk oval serta titik-titik penyempitan yang dikenal sebagai slough atau slip out. Terlepas dari spekulasi, tujuan mereka tetap menjadi misteri. Namun beberapa terowongan itu memiliki perapian dan bahkan ventilasi yang mungkin berarti terowongan tersebut terutama digunakan sebagai tempat berlindung. Berasal dari abad pertengahan, terowongan Earthstall yang mungkin sudah ada sejak awal abad ke-12 tidak memiliki tanda-tanda arkeologis dan catatan sejarah. Jadi tidak mengherankan jika ada banyak rumor tentang penggunaannya. Beberapa ilmuwan yakin bahwa itu adalah ruang penyimpanan, meskipun kesempitan ruangannya membuat hal ini tidak praktis. Ide lain adalah bahwa mereka menyediakan tempat persembunyian bagi para petani selama serangan suku. Namun, titik masuk tunggal mereka menimbulkan keraguan tentang efektivitas mereka dalam menghindari ancaman. Jika Anda ingin menjadi Indiana Jones dan menjelajahi terowongan itu, Anda beruntung. Beberapa bangunan seperti Earthstall Radkobliken di Austria terbuka bagi pengunjung untuk melihat struktur misterius ini. Sebagian besar dari mereka tertutup untuk umum. Asal-usul terowongan Earthstall sebagian besar masih belum diketahui, sama seperti fungsi aslinya. Dan jika Anda berpikir, hey, ini sudah abad ke-21, kita bisa mempelajari hampir segalanya. Ya, Anda salah. Yang membuat terowongan-terowongan ini sulit untuk dipelajari adalah ruangnya yang sempit. Metode survei tradisional seringkali terbukti tidak memadai di ruang-ruang seperti ini. Untuk mengatasi masalah ini, para ilmuwan menggunakan perangkat genggam yang mengintegrasikan kamera RGB, giroskop, dan sensor kedalaman beresolusi tinggi sehingga mereka dapat menangkap detail rumit dari terowongan-terowongan tersebut. Mereka juga menggunakan teknik modern seperti survei 3 dimensi dengan harapan dapat mengungkap asal-usul dan tujuan sebenarnya dari terowongan-terowongan itu. Salah satu hipotesis bahkan menyatakan bahwa terowongan-terowongan itu mungkin merupakan tempat tinggal yang dirancang dengan buruk, lalu ditinggalkan ketika kekurangannya menjadi jelas. Namun tidak semua orang setuju dengan gagasan ini. Teori lain menyebutkan bahwa terowongan-terowongan itu memiliki tujuan spiritual, sementara ide yang paling menarik berspekulasi bahwa terowongan-terowongan tersebut mungkin merupakan peninggalan peradaban luar angkasa. Ahli menduga terowongan itu berfungsi praktis, seperti lumbung atau sembunyi dari penjara. Karena kita tidak memiliki informasi pasti tentang siapa yang membangunnya dan kapan, bisa saja siapapun, bahkan seekor kukang. Tidak, aku bukan orang gila. Kukang bisa membangun terowongan raksasa. Lihat ini. Pada tahun 2009, seorang petani di Brasil Selatan sedang mengendarai traktornya di ladang jagung ketika tiba-tiba traktornya tenggelam ke dalam tanah. Ia segera menyadari bahwa ia telah menerobos bagian atas sebuah terowongan bawah tanah. Ketika para peneliti datang untuk menyelidiki, mereka menemukan sebuah terowongan dengan tinggi sekitar 2 meter dan lebar yang sama, membentang sekitar 15 meter tepat di bawah rumah si petani. Saat mereka melihat lebih dekat, mereka langsung melihat bekas cakar yang dalam di dinding-dindingnya. Itulah bukti bahwa terowongan itu bukan buatan manusia. Jadi, benda yang ditemukan petani itu adalah liang purba megafauna, terowongan prasejarah yang digali oleh makhluk purba seperti sloth tanah raksasa atau armadillo raksasa dari lebih dari 10.000 tahun yang lalu. Aku tahu sulit membayangkan makhluk-makhluk itu, tapi izinkan aku membantumu. Ambil seekor hamster. Sekarang, perbesar ukurannya hingga sebesar gajah. Oh, jangan lupa, hamster setinggi 13 kaki ini juga bisa berjalan dengan 2 kaki. Pada masa mereka, sekitar 15 juta hingga 10.000 tahun yang lalu, banyak spesies sloth dan armadillo raksasa berkeliaran di Amerika, beberapa bahkan menggali terowongan serupa.
Saat ini, banyak dari terowongan tersebut telah terisi sedimen, meskipun beberapa masih tetap bersih, mirip dengan yang ditemukan petani itu. Penemuan tahun 2009 ini memicu minat yang besar, yang kemudian mengarah pada penemuan lebih dari 1.500 paleoburo di seluruh Brasil Selatan, menjadikannya era dengan konsentrasi situs semacam itu tertinggi di dunia. Namun, tidak ada yang tahu persis mengapa ada begitu banyak di Brasil Selatan. Meskipun beberapa paleoburo ditemukan di seluruh Amerika Selatan, tidak ada satu pun yang ditemukan di Amerika Utara. Yang aneh karena sloth raksasa itu berkeliaran di seluruh benua. Tujuan pasti dari terowongan besar ini masih menjadi misteri. Namun, para ilmuwan percaya bahwa terowongan ini mungkin berfungsi sebagai tempat merawat anak, pengatur suhu, atau area hibernasi. Terowongan ini kemungkinan berkembang selama berabad-abad seiring dengan generasi sloth dan armadillo yang berturut-turut memperluasnya. Sekarang, mari kita lihat Fogos. Bukan makanan Jepang yang mematikan itu, dan juga bukan sebuah kota di Papua Nugini. Untuk melihatnya, kita harus pergi ke Inggris. Jadi, Fogo juga merupakan struktur bawah tanah, tetapi bentuknya tidak persis seperti terowongan. Ini adalah susunan bangunan dari struktur batu kering. Bentuknya seolah-olah sebuah gua telah dihias dengan batu-batu dari dalam. Hanya ada sekitar 15 Fogo yang ditemukan sejauh ini, dan sebagian besar berada di Cornwall. Menurut perkiraan, terowongan-terowongan itu dibangun sekitar 2.400 tahun yang lalu, dan kondisinya masih sangat terjaga, yang benar-benar menakjubkan. Maksud saya, pada zaman dahulu, orang-orang tidak memiliki mesin canggih sama sekali, namun struktur yang mereka bangun masih bertahan hingga sekarang. Dan jika kamu berani membeli apartemen saat ini, ya, kemungkinan besar kamu tidak akan terlalu puas dengan kualitasnya. Kembali ke Fogo kita, tidak ada yang luar biasa dari tujuan yang diduga dimilikinya. Mereka bisa digunakan untuk tujuan spiritual, sebagai tempat bersembunyi, atau sebagai tempat penyimpanan makanan. Namun, penggunaan terakhirnya agak aneh. Saya rasa bukan rahasia lagi bahwa Inggris terkenal dengan kelembapan yang berlebihan. Dan jika kamu ingin menyimpan makanan dengan baik, kamu harus menghindari kelembapan dengan segala cara. Jika tidak, bersiaplah menyambut jamur dan cendawan. Tapi orang-orang zaman dulu tidaklah bodoh. Kalau tidak, mereka takkan bertahan hidup, maka kita tidak akan ada di sini sekarang. Jadi, mereka mungkin telah menyesuaikan Fogo-Fogo itu untuk menyimpan beberapa produk saja. Produk yang sudah memiliki jamur alami di dalamnya, sehingga membantu pengawetan makanan yang mudah rusak seperti susu, mentega, dan keju. Tapi, ya, itu semua hanya spekulasi. Alasan sebenarnya mengapa mereka dibangun masih tetap menjadi misteri. Yang membuat Fogo unik adalah bahwa mereka memang sengaja dibangun sebagai terowongan, bukan sekadar tambang yang digali seperti yang ada di Wales. Mereka dibuat dengan menggali parit-parit dalam, melapisinya dengan lempengan batu, menutupinya dengan batu penutup, lalu menimbunnya kembali, yang semuanya membutuhkan waktu dan usaha yang besar. Namun, sekeras apapun proses pembuatannya, kota-kota di seluruh dunia seringkali dibangun di atas sistem terowongan yang rumit, masing-masing dengan keunikannya sendiri sesuai lokasinya. Sebagai contoh, Paris terkenal dengan tambang bawah tanahnya yang luas, yang telah ditinggalkan bertahun-tahun lalu, namun masih menimbulkan risiko runtuh di beberapa area di atasnya. London memiliki salah satu jaringan terowongan terbesar di dunia, termasuk banyak yang secara khusus dibuat untuk keperluan militer. Di New York City, ada rumor tentang terowongan rahasia, sementara Los Angeles memiliki terowongan tua dari era larangan yang digunakan untuk bar-bar tersembunyi. Banyak kota lain juga memiliki bagian terowongan misterius mereka sendiri, dan yang mengejutkan, Florida bukan pengecualian. Kejadian ini terjadi pada tahun 2011 di Ybor City. Di dekat bekas kantor pos, banjir mengungkap sesuatu yang aneh, yaitu bagian dari sebuah struktur yang tidak dikenal. Pada saat itu, orang-orang tidak terlalu memperhatikan hal tersebut, sehingga butuh 7 tahun lagi untuk menemukan sesuatu yang benar-benar menarik. Kawasan bersejarah ini didirikan pada tahun 1880-an, namun baru diketahui pada tahun 2018 bahwa kawasan ini juga memiliki jaringan terowongan tersembunyi. Kita baru mengetahuinya karena adanya pekerjaan renovasi. Tujuan pastinya tentu saja tidak diketahui, tetapi sebagian besar ilmuwan cukup yakin bahwa terowongan itu berfungsi untuk menghubungkan tempat-tempat perjudian awal dan pelabuhan tanpa. Mengetahui seberapa luas jaringan terowongan ini memang sulit. Pada tahun 2018, Rumah Seminole Heights mengungkapkan pintu terkunci ke terowongan era 1920-an.
Seorang warga lokal bahkan mengatakan bahwa ia pernah menelusuri terowongan itu selama 20 menit. Desas-desus menyebutkan beberapa terowongan terhubung ke Sungai Hillsborough dan Ybor City. Penelitian masih berlangsung, tetapi belum ada informasi baru yang muncul.